Atau sebagian orang akan bingung ya, bahwa ada yang mengatakan bahwa kita adalah makhluk cahaya atau kita adalah makhluk yang sebetulnya bukan ini gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kita diciptakan oleh sesuatu entitas yang lebih tinggi seperti itu. Jadi ini kadang-kadang bingung, yang benar yang mana gitu. Nah, sebetulnya jawabannya adalah keduanya sama-sama benar. Jadi entitas tinggi tersebut sebetulnya adalah hanya menyiapkan wadahnya atau menyiapkan jaringnya. Ya, ibarat ikan, kita disiapkan jaring kemudian ikannya masuk seperti itu. Hanya menyiapkan wadahnya. Wadahnya apa? Wadahnya adalah fisik, tubuh fisik ini ya. Dan termasuk softwarenya, pikiran dan perasaan. Itu adalah wadah. Jadi kita diwadahi. Nah, itu yang benar ya. Kita diwadahi, entitas itu kemudian menciptakan wadah ya, membentuk wadah dari beberapa komponen ya, komponen kasar dan komponen halus. Komponen kasar seperti tubuh, komponen halus itu seperti pikiran dan perasaan. Makanya menjadi dohir dan batin ya. Itu adalah wadahnya. Nah, kita kemudian tinggal di situ. Maka sebetulnya tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda itu bukan Anda. Itu hanya wadahnya saja sebetulnya. Nah, Anda adalah makhluk yang dari dimensi lain atau dimensi yang lebih tinggi. Bisa jadi makhluk abadi sebetulnya atau makhluk cahaya. Cuman karena diberi jebakan berupa wadah, kemudian kita masuk ke sini. Dan kemudian kita mengalami suka dan duka. Ya, menurut Krishna, melalui tubuh ini aku mengalami suka dan duka seperti itu. Jadi karena ada tubuh ini ya, sehingga kita bisa mengalami warna-warni kehidupan. Nah, di sini ada metriknya. Jadi yang menciptakan ya, entitas yang menciptakan wadah ini, dia juga menciptakan fasilitas-fasilitas lain untuk kita bisa eksis di sini. Ya, jadi ibarat sebuah game komputer ya, komputer yang menciptakan sebuah game, kita adalah avatarnya gitu loh, kita adalah pemainnya, dan kemudian difasilitasi oleh sebuah struktur atau metrik yang memfasilitasi game itu bisa bermain seperti itu, lewat hukum-hukum, lewat sebuah permainan. Nah, itu juga disetujui oleh Elon Musk ya. Elon Musk mengatakan bahwa kita dan dunia ini sebetulnya hanyalah sebuah komputasi atau sebuah sistem komputer atau metrik komputer yang diciptakan oleh makhluk entitas yang lebih tinggi dari kita. Menurut Elon Musk seperti itu. Sehingga kita merasa dengan ilusi metrik itu, kita merasa bahwa kita ada. Kita merasa bahwa kita adalah tubuh ini. Kita merasa adalah sebuah biologi. Padahal sebetulnya tidak. Ini hanyalah sistem komputasi. Nah, buktinya apa? Menurut Elon Musk ada banyak bukti yang mengatakan, ada banyak bukti yang membuktikan bahwa komputasi ini atau metrik komputer ini juga bisa ngebug ya. Kadang-kadang bisa ngebug. Dibuktikan oleh adanya sebuah pesawat yang terbang di angkasa tanpa bergerak, tapi dia nggak jatuh. Ya, itu salah satu bukti komputasi alam semesta ini ngebug. Ya, secanggih-canggihnya sebuah sistem komputer juga ada hangnya, ibaratnya ada kadang-kadang ngebug juga ya, atau rusak ya, atau error gitu istilahnya. Kemudian ada fenomena kambing. Ada sebuah video ya, kambingnya itu nggak jalan, mereka kerumunan kambing tapi diem. Nah, kan aneh itu ya, padahal itu video bukan gambar gitu. Nah, itu membuktikan bahwa ada saat-saat tertentu komputasi dari alam semesta ini ngebug seperti itu. Itu menurut Elon Musk ya. Maka yang benar adalah semuanya benar ya, kalau kita mengacu pada yang tadi ya, bahwa kita adalah makhluk cahaya. Benar, sesungguhnya kita makhluk cahaya dari dimensi yang antah berantah. Kita juga belum bisa mengenalinya. Dan kita diciptakan. Nah, maksudnya diciptakan ini yang diciptakan itu bukan kita sebagai makhluk cahaya, tapi wadahnya ini gitu loh. Ada entitas tertentu yang lebih tinggi, yang lebih cerdas dari kita menciptakan wadah. Makanya orang melakukan hubungan intim
itu sebenarnya bukan yang menciptakan kita gitu loh, tapi aktivitas hubungan intim dan ada entitas yang menciptakan lewat itu gitu loh. Nah itu ya kira-kira ya.